Selamat pagi semuanya, welcome to Isolate Show. Dan hari ini welcome to my garage, garasi gua guys. No, just kidding. Actually ini adalah Prestige showroom yang dipunya oleh seorang businessman muda bernama Rudy Salim. Dia juga terakhir bersama dengan Raffi membuat Rans Football Club. Yuk kita langsung ketemu dengan sosok Rudy Salim ini. Let's go. There's the man himself. Hi Rudy. Halo Ci. Oke. Kita ngobrol ya Rudy ya. Boleh, siap. Thank you so much for the time here today. Appreciate it banget nih. Siap. Kita ngobrol. Oke. Ya, so Rudy, kalau melihat Instagram kamu, sosmed kamu, hidup kamu nih, sempurna sekali, ya kan? Anaknya cakep-cakep, bayi-bayi, lucu-lucu. Punya anak baru tadi ya, congratulations. Iya. Mobilnya heboh, ya kan? Keren. Kesannya benar-benar the lifestyle yang every man wants, especially every man wants, ya kan? Tapi saya yakin dalam setiap sukses itu pasti ada journey-nya yang kamu pasti lalui. Iya. Boleh nggak sih share kamu itu dari dulu memang sudah satu cita-cita menjadi seorang businessman yang sukses dalam dunia otomotif, atau apa sih cita kamu kecil? Sebenarnya cita-cita saya pengen jadi kayak Ci Grace nih, gitu apa kan. Apa itu Ci Grace itu? Punya Pepsi sama Gucci misalnya kan begitu, lucu gitu kan. Enggak, cita-cita saya sebenarnya ya jalanin hidup apa adanya aja sih. Cuman ya kalau ada peluang ya saya ambil. Cuman kan memang kalau dari orang tua kan suruhnya jadi dokter. Jadi ya jalanin aja sih sebaik mungkin. Nah, sebenarnya lebih ke situ. Cuman otaknya nggak nyampe. Nggak mungkin lah. Susah ya jadi dokter, jadi usaha aja. Pernah nggak kamu bilang sama orang tua kamu, kayaknya saya nggak cocok deh, saya nggak cocok deh, nggak gitu? Bisa, karena orang tua saya didiknya agak keras ya. Jadi dilihat nggak sukses lah, nggak bisa lah gitu. Jadi harus ikut. Memang turunan kita tuh, orang tua kita tuh agak mendidik anak yang lumayan strict gitu loh. Jadi itu juga yang ditanamkan ke saya yang akhirnya harus ikutin. Ternyata kan memang seiring jalannya waktu ketika ya nggak cocok dan nggak bisa lah saya belajar seperti itu, terlalu sulit ya buat saya. Jadi akhirnya ya baru 4 semester hampir di drop out. Tapi sebelum drop out saya udah kasih surat pengunduran diri dulu. Jadi paling nggak lebih gaya. Iya, nggak pernah bilang saya mau keluar gitu. Hampir ya kan? di drop out. Nah, pas ketika kamu dapat kamu apa respons orang tua kamu? Iya, responsnya harus tetap kuliah kedokteran. Ya kan kamu nggak mau. Jadi akhirnya saya dijanjiin dalam tanda kutip dikasih mobil lah. Nih kalau kuliah lagi dikasih mobil. Oh ya udah siap. Saya pindah kampus dokter lagi ulang. Tapi juga nggak bertahan lama, sebulan 2 bulan juga akhirnya keluar. Nah baru dari saat itulah ngomelin lah, udah nggak usah ketemu mama deh kalau nggak sukses lah, kalau mau pilih hidup sendiri, kurang lebih seperti itu. Ketika kamu saat itu kan masih merasa sendirian, ya kan? Karena orang tua kamu ya bukannya disown, cuma dia kayaknya udah deh kamu kerja kamu sendiri aja. Kayak ada satu kesan, ada some kind of disappointment juga pastinya ya kan? Kamu ada merasa nggak pada diri kamu, saya harus buktikan nih kepada orang tua saya sukses yang apapun pasti, bidangnya? Pada saat itu saya cari peluang ya, apalagi pada saat itu awal-awalnya internet mulai heboh di Indonesia. Jadi memang ya saya cari-cari apa kira-kira, karena bukan lebih ke pembuktian ke orang tua, tapi saya tahu kalau orang tua saya itu agak ketika dia bilang nggak usah ketemu kalau nggak jadi orang lah istilahnya, itu beneran. Jadi pada saat itu saya merasa udah nggak ada safety net, udah nggak ada comfort area lagi, yang mana di situ kita jadi lebih bisa aktualisasi diri, jadi lebih bisa berpikir lebih mateng, dan jadi bisnis sense-nya lebih terbuka. Karena ketika kita berasa sejatuh-jatuhnya kita masih ada safety net, masih ada orang tua yang bantu, itu malah kita jadi lebih tidak bisa mengeksplor kemampuan kita, kurang lebih seperti itu. Nah pada saat itulah saya biasanya cuma main game sampai jam 3 pagi, bangun siang dan sebagainya, berubah polanya menjadi cari suatu bisnis atau usaha apa nih sampai pagi.
besok bangun masih mikirin lagi. Baru mulailah kerja saya di tahun 2006 pada saat itu. Oke. Apa kerja pertama kamu? Itu microfinance. Jadi saya jual, saya punya mobil yang dikasih tadi karena dijanjikan untuk kuliah. Saya jual terus jadi modal maksud jadi kamu modal pada saat itu ada forum Kaskus kan. Yes. Jualannya di situ. Itu 2006, jadi berapa tuh? 15-an tahun ya, kurang lebih. 15 tahun yang lalu. Saya baru buka showroom sebenarnya tahun 2013, Ci. Jadi 7 tahun kemudian ngumpulin duit dulu. Jadi 7 tahun itu kamu benar-benar fokusnya cuma di microfinance? Di microfinance. Sama, sukses nggak microfinance tersebut? Iya, saya pada saat itu cuman dalam waktu 1-2 minggu udah 500 customer, lalu sebulanan lebih udah 4.000 customer, growing terus, ya lumayan lah berjalan pada saat itu. Pas kamu mulai kata sukses nih, kan hasil kamu sendiri sebagai microfinance ini, ya kan? Iya. Mulai nggak baik sama orang tua kamu? Dekat nggak sama orang tua kamu? Kamu tunjukin, oh ternyata si Budi ini bisa kerja juga nih, walaupun nggak dokter gitu loh. Enggak, cuman pada saat itu uangnya habis, saya kasih lihat nih kerjaan saya selama ini begini. Lalu kan akhirnya dilihat, baru akhirnya dia mulai tahu bahwa oh ya udah ternyata beneran kerja ya udah sih, nggak terlalu gimana juga, karena kan dia mama saya merupakan dokter yang cukup terkenal lah pada saat itu ya, banyak pejabat juga ke dia, artis-artis juga ke dia. Jadi ya dia lihat oh ya udah biasa aja gitu kan. Tapi kalau sekarang mungkin kayaknya mestinya dia cukup memahami, saya lebih jago dari dia sih. Jadi kamu memang kamu bukannya membuktikan orang tua kamu, cuma at least that one part kamu udah achieve lah ya. Iya, harusnya ya, nggak juga sih. Oke. Kamu pernah nggak ada bisnis yang fail, yang nggak sukses? Oh banyak dong. Kalau bisnis bisnis kalau pasti berhasil, saya selalu bilang itu namanya rampok, bukan bisnis. Kita pakai pisau aja ke orang, terus sini duit. Nah itu bisnis kalau pasti berhasil, atau suatu usaha pasti berhasil, namanya rampok. Kalau bisnis itu justru menurut saya kemungkinan gagalnya lebih tinggi daripada kemungkinan berhasilnya. Banyak sekali gitu loh. Bahkan mau kita ngomong apa, dunia IT misalnya, yang kelihatan apa? Sosial media, Facebook, Instagram. Padahal sosial media begitu banyak di seluruh dunia. Bahkan platform untuk bikin sosial media aja sekarang kita mau jiplak Facebook 10 menit juga jadi, karena udah ada add-onnya, udah ada platformnya. Tapi bagaimana bisa sukses itu lain hal lagi. E-commerce misalnya, e-commerce yang kelihatan mungkin apa, Lazada, Shopee, Blibli, Tokopedia. Padahal kalau mau lihat banyak sekali. Tapi yang sukses yaitu karena for some reason mereka punya this and that, punya beberapa strategi untuk approach pasar. Jadi kalau nanya bisnis saya yang gagal, bukan lebih banyak daripada yang sukses, daripada yang kelihatan. Restoran saya punya kali hampir 20, tutup semua. Kenapa kunci kegagalan kamu belajar dari hal tersebut? Maksudnya? Pas kamu gagal itu dengan salesman itu nggak sukses ya kan? Iya. Kenapa yang gagal? Apa yang kamu belajar dari hal tersebut? Gini loh, untuk buat satu bisnis sustain itu bukan cuma visibility study yang bagus, kita udah lihat traffic, target market, pendapatan, produk kita bagus dan sebagainya. Terus kita bikin suatu fundamental yang menurut kita bagus, secara struktur juga menurut kita bagus. Ada aja yang bisa nggak jadi. It happens. Yes. Mungkin it's the will of kemauan Tuhan gitu. Jadi ya memang harus dijalanin. Nggak bisa pasti 1 tambah 1 adalah 2 di bisnis. Bisa jadi 1 tambah 1 jadinya 1 miliar kayak Mark Zuckerberg. Atau jadi minus malah. Atau malah jadi minus gitu. Jadi ya yang penting ketika bisnis itu mungkin yang harus dipikirkan bukan gagalnya, tapi strategi menghadapi kegagalan tersebut. Jangan sampai ketika gagal atau nggak berhasil bisnisnya kitanya bangkrut. Jadi kalau ada pepatah atau give up kali ya. Iya, jadi kalau ada pepatah kan jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Yes. Kalau pecah semua. Kalau investasi atau membuka suatu bisnis juga seperti itu. Tapi ya benar kata Ci Grace, yang paling penting ya jangan menyerah, karena kita belum bisa dikatakan gagal kalau kita belum menyerah sebenarnya. Justru ketika kita gagal tuh kalau kita depresi, nyerah, udah nggak mau kerja lagi, ya itu udah gagal. Gitu kan. Menurut kamu nih, ini satu pertanyaan yang selalu ditanya sama orang businessman, ya kan? Yeah.
passion sama practicality. Iya. Oke. Menurut kamu orang itu kerja harus passion doang, nggak ada praktikal? Maksudnya gini, bukan praktikal saja. Passion is more important than money atau the money is more important than passion? Nah, menurut saya tidak ada satu kebenaran kecuali kuasa Tuhan yang absolut di dunia ini. Oke. Tidak ada salahnya ketika orang kerja untuk passion, bukan untuk uang. Tidak ada salahnya juga orang kerja untuk uang, tapi tidak passionnya dia. Tidak ada kebenaran yang absolut, selain kemutlakan kebenaran akan Tuhan. Gitu. Jadi kalau dia bilang, menurut saya suka nyanyi walaupun saya nggak dibayar. Terserah, itu benar. Karena dia menjalani itu dengan baik. Atau yang lain berpikir bahwa saya suka nyanyi tapi tidak menghasilkan uang. Saya menghasilkan uangnya di dunia akunting, saya jadi akunting seperti itu. Nggak salah juga dia meninggalkan passionnya demi dia mencari uang menghidupi keluarga. Jadi kalau menurut saya, jalankan yang menurut orang itu membawa dampak positif bagi hidupnya. Bisa merupakan kesenangan, bisa merupakan kekayaan, terserah. Kalau saya sih, saya agak mata duitan. Jadi saya tujuannya nyari duit, jangan nipu orang dengan norma-norma tertentu. Dan kalau bisa dilanjutkan untuk anak cucu nanti kedepannya sih itu. Tapi kalau misalnya nih saya mau jadi penyanyi, saya maunya nyanyi, anak nanti nyari duit sendiri, nggak salah juga. Gitu. Nggak ada satu tapi for you untuk saya pribadi, iya. Gitu. Nah, tapi kan menarik, kamu bilangnya satu hari bisnis itu anak-anak kamu, ya kan? Ya. Meneruskan pekerjaan kamu. Ya, gitu loh. Sebenarnya memang mindsetnya akan seperti itu ya. Saya juga berpikir kalau mau sukses harus kayak jalan saya. Tapi balik lagi saya terrefleksi bahwa itu akan terjadi lagi nanti terulang terus. Jadi saya sih sekarang udah membiarkan lah. Cuman saya akan bimbing dengan semoga saya masih punya moral dan tanggung jawab dan decency untuk bisa membimbing anak saya jadi orang benar, itu aja sih. Sisanya mau dijalanin seperti apa ya udahlah gitu. Nah, Rudy, kamu kan seorang sukses entrepreneur yang sukses. Enggak ya juga kan? Sih, biasa gitu aja. Dong. Jangan gitu dong. Ya. Sekarang kamu jadi satu sosok public figure, terutama karena kembali kerjasama dengan Raffi, ya kan, dengan Rans Entertainment. Bahkan ada YouTube sendiri juga nih ya, ada 50,000 subscribers nih ya. Udah 100,000 sekarang. Kemarin bacanya baru 50,000 katanya situ. Beda 2 minggu 100,000. Wow. So, jadi satu YouTuber namanya sekarang begini, ya kan? What is the thinking behind it? Iya, jadi kan sekarang era digital disruptif. Digital disruptif itu adalah era di mana tiba-tiba kekuatan digital ini berkembang secara tiba-tiba dan secara besar-besaran. Contoh yang saya misalnya ya, contohnya 1,5 atau 2 tahun lalu ketika belum ada COVID, semua orang sekolah tuh harus tatap muka, harus ke sekolah. Tiba-tiba era digital disruptif di mana perubahan dunia digital. Sekolah tiba-tiba Zoom. Nggak usah tatap muka lagi, menggunakan teknologi digital. Kan kurang lebih seperti itu. Penjualan yang tadinya harus ke supermarket, sekarang online shop jauh meledak. Jadi itulah digital disruptif, di mana orang langsung berubah ke dunia digital secara tiba-tiba dan secara masif. Nah, saya kan pedagang nih, saya bisnismen nih, saya harus melihat peluang-peluang di dunia digital. Dan kebetulan saya bisa memberikan konten atau exposure atau suatu konten yang menarik untuk para masyarakat, ya saya bikinlah. Kerjain yang nggak ada salahnya. Ternyata 2-3 minggu 50,000 subscriber. Sekarang kamu mulainya cuma 2 minggu baru langsung 50,000? Kurang 3 minggu lah. 3 minggu 50,000. Sekarang udah 100,000. Beda itu. Dan sekarang naik sehari 2.500. Jadi mungkin mau 1 juta, mungkin semoga setahun ya. Gila, pasti bisa banget sih kalau nggak kayak begitu productionnya. Oke. Nah, kamu sendiri nih di dunia otomotif yang kamu kerja selama ini, sama sebagai YouTuber, mana sih yang lebih fun? YouTuber saya cuman isi konten yang berhubungan dengan otomotif ya, tapi Precis Productions itu sendiri sebenarnya lebih dari itu, lebih besar dari itu, karena kan saya melihatnya secara bisnis, saya melihat secara makro. Jadi banyak konten yang diisi sama in-house
semua karyawan kita, kebetulan karyawan-karyawan saya tuh Muda-muda. anak muda semua. Iya. Dan kerjanya kerja keras semua sih. Kayak kemarin kita masih sampai jam 1 pagi masih ada urusan kerjaan, masih tektokan di WhatsApp. Sampai jam 2 baru tidur, jam 8 tadi udah ada meeting, terus sekarang udah ketemu Ci Grace. Jadi bener-bener kalau udah yang yang kerja umur 50-an atau gitu udah susah untuk ikutin. Energinya susah. Energinya susah. Jadi ya seperti itulah kita jalaninnya seperti itu. Makanya tadi kata-kata kan ya bahwa banyak orang melihat Instagram kamu, sosial media kamu, kesannya melihatnya wah hidupnya Rudy itu enak. Tapi juga. banyak di belakang itu kan actually banyak kerja kerasnya, ya kan, banyak banting tulangnya yang orang tuh nggak sadar, bener nggak Rudy? Iya. Ada orang juga mungkin ada komentar netizen lah ya, bilang Rudy ini orangnya cuma show off lah, anak muda yang cuma bisa show off kayak begitu. Kamu bagaimana sih respons kepada orang-orang yang negatif kayak begitu? Kebetulan saya agak bacain sih komentar karena saya mau bawa brand company saya nih ke suatu arah yang positif. Kalau yang bilang show off hampir nggak ada, karena memang saya nggak pernah mamer. Kalau dilihat di feeds ini, kalau ngomong personal Instagram yang sekarang udah saya oper ke tim, dulu masih saya pegang Instagram itu. Jadi yang saya selalu kasih lihat, kalau Ci Grace lihat itu semua adalah kerjaan. Iya, barang-barang kamu semua. Iya, produk kamu. Produk ataupun kerjaan, misalnya saya ada proyek dengan A, dengan B, dengan C, dengan orang-orang yang saya tampilkan. Bukan seperti ada beberapa misalnya trust fund kit yang justru mamerin jam tangan, mamerin terbang dan liburan mewah dan sebagainya. Ini atau ke island mana walaupun gitu. Saya ada perusahaan aviasi, tapi saya nggak memamerkan ke situnya. Itu semua tuh kerjaannya. Iya, saya bahkan nggak pernah mamerin saya nyetir mobil sebenarnya. Tapi di depan mobilnya sekali sering. Di depan mobilnya saya tag showroomnya untuk target market tertentu, begitu kan. Tapi bukan yang show off kayak dengan caption yang flexing atau kayak gimana. Saya lebih memberitahu produknya dan edukasi gitu. Jadi ya lebih ke situ sih. Dan bukan cuma itu ya mungkin Rudy ya, juga dengan kamu post demikian itu, menurut saya kan juga ada aspek di mana dulu tuh gue juga mulai dari nol. Tapi look what I'm doing right now gitu loh. Contohnya ada satu businessman yang jualan kosmetik yang di Malang itu terkenal ya kan. Dia kan menjual tuh mimpi ya kan, bahwa you can also be like me gitu. Jadi menurut saya sih itu wajar-wajar aja begitu kan. Kamu menjual apa nih sosok Rudy ini kepada orang? Saya satu kata doang, apa? Waduh, integrity, semoga bisa. Integrity. Iya, jadi semoga saya kalau ngelihat ya Pak Hotman ya contohnya ya, itu dia sama sekali nggak fake. Apa yang dia punya dia tampilkan, apa yang dia suka dia tampilkan, yang dia nggak suka dia ngomong. Saya mau seperti itu sih. Kamu mau raw, mau be truthful, be honest. Begitu. Dan kalau memang saya bisa ngomong apa yang saya lakukan, apa yang saya omongin itu, semoga bisa seperti itu sih. Ya terus terang sih saya masih jaim sih sebenarnya. Tapi maunya sih begitu gitu. Ya emang ini saya gitu. Masa saya masih nyumpetin nih Ferrari kan sih jualan begini. Bukannya saya nyombong, emang ini jualan barang saya. Ini barang lo. Iya gitu loh. Gitu. Ini barang dagangan saya, bukannya saya, gue punya lu enggak kan? Nah, kalau itu sombong. Tapi kalau ini kan sekarang misalnya saya jualannya sepatu. Masa saya nggak pajang sepatunya? Ya kan pasti saya pajang. Tapi kan bukan berarti itu sepatu gue mahal, lu nggak. Saya nggak, bukan seperti itu pesan yang ingin disampaikan. Nah, tapi ada kata-kata yang dipasuki di media namanya tau nggak apa? Crazy Rich Jakarta. Kamu masuk salah satu itu tersebut. Nah, kalau saya nih ya, kalau saya dengar kata-kata tersebut kan suka di asosiasi dengan tadi yang bilang ya anak-anak orang kaya gitu loh. Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich Jakarta. Nah, kamu gimana? Sebenarnya nama begitu? Crazy Rich itu dulu Raffi datang ke kantor saya bikin konten. Ya clickbait lah, Crazy Rich Fluid Rudy Salim bagi-bagi duit ya biasa lah. Jadi cuma buat clickbait doang aja tuh. Ya habis itu heboh. But you're not crazy. Enggak lah. Rich yes dong. Enggak juga. Saya nih ya kalau ngomong kaya ya saya malu lah sama Ci Grace. Apalah saya. Iya kan, jadi hampir saya ketika di interview juga saya bilang saya malu loh kalau dibilang Crazy Rich. Berapa banyak orang Indonesia yang jauh lebih kaya dan customer saya yang ketemu saya itu saya bukan apa-apa gitu loh. Jadi kalau dipanggil begitu mas saya bener-bener
malu sekali, buset apaan gitu kan. Oke, ini Jadi cocok saya kamu harus otokorek diri kamu. What is that one thing yang kamu merasa masih sangat perlu diimprove? diimprove, saya mau berasa bisa lebih dewasa ya, semoga ya. Saya masih mungkin kadang terlalu kanak-kanak gitu. Kenapa Kurang, kamu ngomong gitu? ya masih ada pikiran bahwa ya masih kekanak-kanakan kadang mengambil keputusan bisnisnya. Karena keputusan bisnis yang baik itu kan harusnya objektif, nggak subjektif. Itu masih subjektif saya. Kalau suka sesuatu bisnisnya udah saya jalanin. Padahal seharusnya bisnis itu objektif. Kita lihat apakah itu bisa jalan benar apa enggak gitu. Okay. Jadi masih kekanak-kanakan. Jadi saya. more wisdom kali ya. More Kurang wisdom. lebih bijaksana ya. Siapa mentor kamu sekarang di dalam dunia bisnis nih? Kalau dunia bisnis nggak ada. Kamu ya, sendiri? Baca-baca sini situ. Kalau dalam kehidupan ya pasti mama saya. Karena dia kerja pagi jam 5 pagi udah jalan. Jam 10 baru balik gitu. Jadi itu saya selalu berpikiran nggak adalah there is no substitute for hard work gitu loh. Jadi nggak ada kayak orang santai bisa hasilnya bagus. Yes, nggak ada juga orang yang kerja keras tapi dihianati sama kerja kerasnya itu. Hasilnya pasti akan baik juga. Jadi ya lebih ke role modelnya sih seperti itu. Okay. Dan kalau kamu melihat 5 tahun ke depan nih, Rudy, kamu membawa diri kamu bersama tuh kemana sih? Kalau bawa diri ya maunya jadi lebih baik, maunya bisa lebih banyak orang yang ikut saya yang hidupnya juga taraf hidupnya bertambah sih. Maunya sih lebih bisa impact ke sesama ya. Itu yang saya rasa semua pengusaha mau ya, saya rasa. Tentu sih. Saya rasa begitu, apalagi grupnya Maya Pada kan terkenal sekali dengan filantropinya ya. Tapi my point, I think not a lot of business people think about impact. People bikin buat cuan doang. Enggak dong, karena sekarang untuk apa? Udah diri kita udah terpenuhi, kita bisa makan satu piring kedua kalau kita bisa kasih ke orang lain. Makanannya kelebihan, kenapa enggak? Tujuan ujung-ujungnya udah pasti itu. Jadi make an impact ya. Impact untuk sosial secara lebih besar lagi, udah pasti seperti itu deh. Oke. Saya udah nanya ke beberapa teman-teman saya juga ujung-ujungnya ke situ kok. Tapi semoga ini bukan buat teman-teman semua yang nonton juga bukan satu slogan ya, benar-benar memang ada satu hati, memang benar-benar pengen make an impact ya. Iya, saya nanya juga ke Raffi, ke semua Atta. Impact ya. Tujuannya juga berbagi ke sesama. Gitu, karena buat apa sih mau kita ketika udah punya A, udah punya B, bukan hal yang hal yang mau dicari lagi gitu. Kalau kita bisa bantu orang ya kenapa enggak? Kurang lebih seperti itu. Ya amin, semoga Rudy bisa seseorang yang bisa menginspirasi, membantu banyak orang ya. Aduh, saya masih belajar nih hari ini dari kamu gini loh. Siapa dulu ya, mungkin ada beberapa pertanyaan terakhirnya. Rudy, dulu siapa sih orang yang meremehkan kamu sekali di luar keluarga ya? Dan sekarang kan lihat kamu udah sukses, udah populer begitu ya. Ada nggak orang tersebut? Nah, untungnya, maka saya agak privilege terus terang kehidupan saya. Kan mama dokter, otomatis mau dibilang nggak ada duit ya ada lah. Jadi bisa support hidup saya. Jadi saya quite, apalagi kalau emaknya dokter, anaknya family-nya quite respect gitu loh. Cukup dihargai, cukup di respect. Jadi untungnya saya tidak pernah sampai di posisi itu gitu. Jadi ya teman, ya mungkin nggak tahu ya di belakang nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang saya tahu sih saya nggak pernah di depan kamu nggak pernah main gitu. Nggak pernah, karena ya orang tua saya cukup membawa keluarga kita di posisi yang cukup disegani lah, kurang lebih seperti itu. Itu suatu privilege yang saya juga merasa grateful lah tentunya gitu. Tapi ya kalau sekarang karena begini ya jadi banyak yang di DM Instagram aneh-aneh, minta duit lah apa. Itu mah sering itu hari itu benar-benar koi-koyan. Sebenarnya itu suatu hal yang menurut saya sayang ya, maksudnya saya mau bisa seperti sekarang harus susah-susah kok orang minta sih kan. Itu jadi hal yang kenapa sih gitu, ya disesalkan aja ke situ. Ini satu pertanyaan terakhir nih. Saya lihat di sebelah sini di showroom kamu ada Kopi Indonesia. Ini tempat kesannya kalau nggak salah dulu yang Sean-nya anaknya Pak Ahok, yang amanannya ada isu skandal nih. Waduh, partner saya itu Sean itu. Tapi benar di sini lokasinya. Kurang lebih di sini ya. Kurang lebih lokasi di sini. Tapi no comment ya. Masih ada investigation. Rudy, one last question ya bagi penonton terutama hari ini.
what is the best advice yang kamu pernah terima dari siapapun itu juga, yang kamu mau pass it on kepada yang menonton hari ini? Iya, saya selalu bilang dan saya selalu ulang ya, sebenarnya kita adalah manusia, itu adalah makhluk yang berbeda dari makhluk lain, ciptaan Tuhan yang lain. Berbeda dari binatang atau hewan ya, kita manusia. Kita adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang mengerti konsep mengenai waktu. Kalau Ci Grace ngomong ke Pepsi dan Gucci, sit, dia ngerti. Misalnya suruh rollover, dia ngerti. Fetch atau apa, dia ngerti ngambil barang. Tapi kalau kita bilang, Pepsi, datang ke sini 5 menit lagi, nggak ngerti. Pepsi datang ke ulang tahun saya Desember, nggak ngerti, ya kan? Tapi manusia kan ngerti. Manusia tuh ngerti waktu dan paham mengenai konteks waktu. Itulah yang membuat manusia paham mengenai konteks investasi dan paham mengenai umur, gitu kan? Nah, inilah satu hal yang harus dikembangkan karena kita punya pengetahuan mengenai itu. Kalau kita tanya ke anak kecil misalnya yang umur 6 tahun, kamu mau permen 1 lollipop sekarang atau kamu tunggu sejam lagi, nanti saya kasih 2. Ya. Dia mungkin akan mikir, sejam lagi deh, nanti gue dapet 2. Tapi kalau kita kasih ke binatang peliharaan kita, ini 1 sekarang, 2 nanti, nggak ngerti dia, mana ngerti ya, 1 sekarang langsung diambil. Benar-benar. Nah, itulah yang harus kita exploit karena pengetahuan tentang hal itu, tentang waktu itu, kita harus bisa bikin timeline untuk kehidupan kita, momen-momen apa yang mau kita capai, apa yang mau kita raih, karena kita punya pengetahuan tentang itu, dan itu adalah the greatest knowledge, pengetahuan terbesar manusia, pemahaman tentang waktu. Ya, dan greatest asset juga kali ya, betul. Karena kita kan nggak tahu umur kita kapan berapa lama di dunia ini ya kan. Betul. Betul. Okay, that's very wise. Wait, one more question nih. Okay. Kamu begitu banyak mobil keren nih di Prestige sekarang ini ya. Which one is your favorite car? Aduh. Ayo, come on, just one. Sebenarnya paling bagus sih Tesla ya buat pakai sehari-hari. Kamu suka Tesla dari semuanya ini? Harganya juga sangat affordable, gitu kan. Kalau supercar ya banyak, tapi kalau Tesla itu buat pakai sehari-hari paling gitu ya, paling bagus sih. Itu. Well, Rudy, thank you so much ya waktunya hari ini, dan teman-teman yang menonton jangan lupa ya guys ya, pesan-pesan Rudy ini very good. Ingat, dalam segala image yang sukses itu pasti ada hard worknya, pasti ada ada banting tulang, ada the price that you have to pay ya kan, Rudy ya. So thank you so much Rudy, semoga menginspirasi bagi semua nonton hari ini, and all the best to you and your family ya. Please stay safe ya. Thank you guys for watching. Until next time, the Isolate Show. Bye guys.